kita pilih jumlah 3 next kita tunggu sampai proses download selesai. Selanjutnya kita akan ekstrak file yang sudah terdownload ke folder localhost. Langsung hilang loh, tak? Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Localhost / nama folder review book. Kita sudah ada di halaman pertama instalasi Joomla. Untuk bahasa kita pilih bahasa English. Name kita isi review book. Untuk email kita isi ID. Username kita kasih admin. Password kita isi admin juga. Kita next. Selanjutnya kita akan masuk ke database configuration. Sebelum itu kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita masuk ke baru, kemudian kita beri nama. Review book, kita klik buat. Database review book sudah berhasil dibuat. Kemudian kita tulis nama database yang sudah kita buat. Kemudian kita next. Kemudian kita klik install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya kita berada di halaman ini, kemudian kita klik remote installation folder, kemudian kita langsung ke administrator. Admin, password admin. Tampilan administrator. Untuk ke tampilan site kita klik localhost / review book site review book. Selanjutnya kita akan membuat menu. Kita masuk ke menu, kemudian kita masuk ke manage, kemudian admin menu, kemudian kita isi titelnya, kita isi akan buat menu review buku. Menu type-nya kita isi review buku. Kemudian save and close. Kita akan menambah menu item selanjutnya. Kita pilih menu, kemudian all menu items, kemudian kita pilih plus new menu. Dan untuk menu title kita isi review buku. Kemudian untuk menu item type kita pilih artikel, single artikel. Kemudian untuk select artikel kita klik create. Kita save and close. Ini sudah kita berhasil
Kemudian kita cek desain kita juga sudah tampilan pilihan menu, kita bisa masuk ke modul. Kita pilih position, kemudian kita save and close. Tampilan akan menjadi seperti ini. Untuk mengubah posisi menu, kita bisa masuk ke extension, kemudian kita pilih modul, kemudian kita klik menu. Untuk bagian modul kelas suffix, kita pilih navfields, kemudian kita save and close. Masuk ke menu review buku, kemudian kita select artikel dengan single artikel, kemudian kita create artikel, kemudian kita masukkan teks yang akan kita menjadi isi artikel, kemudian kita akan memasukkan gambar, kita masuk ke insert image, kita salin link gambar. Oke. Oke. Baik, akan muncul pengaturan gambar berada di sini semua. Kemudian kita save and close. Ini adalah tampilan ketika artikel berhasil dimasukkan di review buku. Selanjutnya kita akan mengisi artikel di bagian referensi buku. Kita masuk ke new article. Kemudian kita masukkan judulnya. Dan kita masukkan teksnya. Kemudian kita juga masukkan gambar. Dan kita masukkan nama, masukkan link gambarnya. Salin halaman gambar, kita klik insert, kemudian kita klik image, dan kita persiapkan. Oke. Kita bisa drag dan sesuaikan gambar. Salin ulang, insert image, dan kita masuk ke dan kita rata tengah, kemudian
kategorinya kita masukkan ke kategori retensi buku, kemudian kita save and close. Kemudian kita cek di retensi buku. Nah, ini sudah masuk, sudah berhasil. Lakukan hal yang sama untuk mengisi di review buku dan retensi buku. Saya akan melakukan embed video. Pertama-tama kita buat kategori dulu, yaitu kategori video reviewer. Ini kategori reviewer, kemudian kita masuk ke articles, kemudian kita klik ini. Kemudian kita lakukan, kita salin link melalui link YouTube. Kita pilih yang embed, kemudian kita copy, kemudian kita masuk ke artikel, isikan link untuk bukunya supaya sesuai judul video YouTube. Kemudian kategorinya kita masuk kategori video reviewer, kemudian kita save and close. Kita cek di website kita. Ini proses embedding sudah berhasil, video sudah dinampilkan. Intinya akan ada 3 video. Akan memasang template, kita masuk ke extension, kemudian manage, kemudian klik install. Kebetulan tadi saya sudah mengunduh extension, kita masuk ke template, kemudian masuk ke styles. Nah, ini yang saya upload tadi itu WD Lemo, jadi kita bintang yang WD Lemo. Nah, kemudian kita klik. Nah, untuk kita atur menu mana saja yang akan menyalakan tema ini, saya pilih semua menu, dan kita save and close. Dan kita cek. Nah, ini penerapan template-nya sudah berhasil. Kita cek di home. Dan kita cek di retensi buku. Kemudian kita masuk ke review buku. Ke tentang. Kemudian kita masuk ke video review. Setelah proses instalasi template sudah berakhir.
Nah, ini adalah tampilan kustomisasi website Joomla. Kita pertama-tama masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian kita masuk ke database Joomla kita, yaitu review book. Akan menginstal extension, yaitu saya memilih GSI. Sebelum itu masuk ke extension, kemudian install, kemudian bisa pilih ke install yang dari web karena sudah banyak disediakan. Untuk kemudian saya cari extension GSI, JCE, karena di extension ini bisa membantu untuk mengedit dengan banyak fitur di tempat editor artikel. Kemudian selanjutnya kita klik install, kita tunggu sampai proses instalasi extension selesai. Configuration, global configuration, kemudian untuk default editor kita ubah menjadi editor JSI. Kemudian kita adalah tampilan editor artikel setelah menggunakan extension GCA. Jadi ini perbedaannya di sini lebih mudah dan juga ada reviewnya. Website saya kita masuk ke phpMyAdmin, kemudian kita pilih database yang kita buat untuk Joomla. Itu saya klik review book, kemudian ada muncul tabel database, kemudian kita ekspor. Tunggu sampai proses ekspor selesai. Masuk ke file htdocs, tempat folder htdocs, kemudian kita masuk ke folder Joomla kita, kemudian kalian bisa select all, kemudian compress to zip file. Kebetulan saya sudah kompres ke zip file untuk efisiensi waktu. Ini saya kemudian carinya menjadi Viki. Selanjutnya kita buka niagahoster.co.id, kemudian kita login, kita masukkan email, kemudian kita masukkan sandinya, kemudian gabung. Kemudian kita sudah berada di halaman beranda Niagahoster, kemudian kita klik manage, kemudian ini dashboardnya, kita pilih yang domains, kemudian kita klik subdomain. Create a new subdomain, dengan enter subdomain kita isi dengan nama saya Viki, kemudian kita klik create. Simpan, kita cek proses pembuatan berhasil. Selanjutnya itu kita kembali ke dashboard, kemudian kita buka file manager, ini dibuka tab baru, kemudian kita klik database, kemudian kita create database name, pakai nama saya Viki, username-nya pakai nama saya juga Viki, untuk passwordnya password login. Kita klik create, kita klik phpMyAdmin.
sini kita klik database kita. Kemudian kita import, kita pilih file, kita cari reviewbook.sql ini, kita open, kemudian kita import. Oke, selanjutnya kita masuk ke file manager. Kemudian kita klik public HTML. Kemudian kita klik upload file. Kemudian kita masuk ke htdocs. Review book kita pilih yang kita tunggu sampai proses upload selesai. Udah terupload tadi, kita coba klik kanan dan kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih ekstrak dan kita pilih folder sesuai nama kita. Nama saya Vicky. Kemudian kita beri nama Vicky. Dan kita klik. Kita masuk ke folder Vicky, kemudian kita klik. Karena ini double, kita pilih Ctrl A, klik kanan, pilih move file, klik yang titik 2, kemudian kita pilih move. Kemudian folder yang Vicky 2 tadi kita delete. Oke. Kemudian di sini ada file configuration, kita coba klik kanan, kemudian kita klik permission, kemudian untuk ownernya kita centang semua, kemudian kita klik update. Kemudian kita masuk ke file configuration. Nah, kita ubah di line 17 username-nya, kita ganti sesuai di manajemen tadi. Nah, sekali user kita copy, kemudian kita pastekan. Itu juga dengan SQL database, kita copy, kita ganti di line 19. Untuk passwordnya tadi sesuai dengan admin, sesuai dengan password ketika masuk login. Kita ganti dengan kemudian kita klik tombol save. Ini adalah tampilan ketika hosting sudah selesai. Domain dan subdomainnya berubah, vicky.portalpay.my.id. Ini merupakan website dengan judul Pop Review Book. Jadi isinya ada retensi buku, ada review buku, dan juga ada video tentang review buku. Nah, di sini style yang saya gunakan ini style yang minimalis, simple, dengan header footer yang warna
senada. Kemudian kenapa saya memilih alasan saya memilih style ini karena terkesan simpel dan lebih mementingkan konten-konten yang terkandung dalam dalam website ini. Salah satunya kenapa saya memilih style yang dengan latar belakang warna dominan putih, karena untuk meng-highlight buku cover buku dan juga gambar cover buku yang menjadi konten pada website ini. Kemudian untuk isinya ini, home ini terdiri dari rangkuman beberapa konten, dan ini menggunakan fitur artikel. Jadi yang hadir ditampilkan di sini tidak hanya dari retensi buku saja, tapi juga ada review buku dan juga ada video reviewer. Kemudian kita masuk ke profile atau tentang bab review buku ini, ada visi misinya dan juga ada korespondensi Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Kemudian untuk menu retensi buku, saya mengisi di sini ada 4 konten review buku. Di sini ada satu satu artikel yang menjadi highlight, yaitu artikel yang baru saja diupload. Itu kita bisa coba klik read more. Nah, setelah klik read more akan membaca keseluruhan isi dari konten. Nah, ya untuk retensi buku ini menggunakan tiga kolom, karena untuk efisiensi tempat dan juga ketika ingin memilah-milih, kita bisa langsung klik read more dengan membaca deskripsi awal pada tiap-tiap artikel. Kemudian kita lanjut ke review buku. Untuk review buku ini kontennya saya ambil di Instagram dengan akun reviewer buku, merupakan akun yang digagas di Indonesia. Di situ ada beberapa konten mereview beberapa bacaan, dan untuk gambarnya saya cari di YouTube. Kemudian untuk deskripsinya saya mengkopikan langsung dan juga saya sertakan sumbernya. Ini coba kita klik read more. Nah, ini sumbernya. Kita kembali. Kemudian kita contoh. Nah, ini sama seperti di retensi buku, menggunakan 3 kolom. Kita coba klik. Jadi bisa klik judul dan juga klik read more. Nah, kenapa saya memilih website ini sebagai website saya? Karena bertujuan untuk mengajak teman-teman ketika melihat website ini untuk meningkatkan minat baca mereka tentang buku-buku dan kebudayaan populer yang saat ini berkembang gitu. Jadi tidak hanya jadi bacaan mereka itu bisa meluaskan bahan bacaan mereka melalui website ini. Kemudian ada video reviewer. Nah, video reviewer ini juga tidak kalah up to date karena figur-figur yang ditampilkan, figur-figur yang YouTube-nya saya embedkan, yang saya ambil untuk menjadi konten di website saya, itu figur-figur yang pastinya dikenal khalayak umum, seperti Maudy Ayunda dan juga ini tuh. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke link YouTube-nya, bisa diputar di website secara langsung. Hi, curious people. Welcome back to another episode of my book list. Hari ini topiknya bakalan seru banget karena kita akan ngebahas. Oke, itu sekilas tentang website saya. Terima kasih.